Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C 2018. Di sini saya ingin membuat video tentang strategi pembelajaran PAI, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang metode Delikan, yaitu dengar, lihat, dan kerjakan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yang kedua tentang langkah-langkahnya, yang ketiga media atau alat pendukungnya, serta yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangannya dalam metode ini. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama, pengertiannya. Model pembelajaran Delikan, dengar, lihat, kerjakan adalah model pembelajaran yang mengembangkan kemampuan dalam memahami konsep melalui pemberian materi dan latihan. Hal ini dilakukan melalui aktivitas mendengar, melihat, dan mengerjakan. Kemudian, langkah-langkahnya. 1. Prainstruksional, 2. Instruksional, 3. Evaluasi, dan yang keempat, tindak lanjut. 1. Prainstruksional. Maksudnya adalah langkah pendahuluan yang meliputi absensi siswa, apresiasi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan pokok-pokok bahan pelajaran, dan informasi kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Yang kedua, instruksional. Maksudnya adalah kegiatan inti yang meliputi 3 hal. Pertama, dengar atau mendengarkan. Di sini, siswa akan melakukan kegiatan mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu gurunya mengenai bahan ajar. Oleh sebab itu, hendaknya guru harus pandai menyampaikan penjelasannya kepada murid-murid supaya mereka merasa tertarik dan mau serius mempelajarinya. Dan yang kedua, lihat peragaan guru, contoh-contoh dan gambar-gambar baik melalui media seperti slide dan sebagainya. Yang ketiga, kerjakan tentunya adalah tugas-tugas, latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, evaluasi, yakni meliputi 3 aspek. Pertama, aspek proses, dibutuhkan bimbingan guru, pemantauan belajar, dan perbaikan belajar. Kedua, aspek hasil, yaitu guru melakukan perbaikan hasil belajar maupun pengajuan pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan, hendaknya guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil belajar yang telah dilakukan. Yang keempat, tindak lanjut, yakni berupa pekerjaan rumah. Yang ketiga, media dalam metode Delikan, dengar, lihat, kerjakan, yakni seperti buku, kaset, gambar, papan tulis, buku tulis, dan lembar kerja. Yang keempat, kelebihan metode pembelajaran Delikan, dengar, lihat, kerjakan. Pertama, guru harus bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, dan guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan dan tentang materi pelajaran, sekaligus mengobservasi melalui dokumentasi. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penugasan keterampilan dalam proses kognitif. Yang keempat, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya, dan dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang kelima, kekurangan metode Delikan, dengar, lihat, kerjakan. Pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar. Yang ketiga, karena lebih banyak ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Yang keempat, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Yang kelima, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka metode ini tampaknya akan sulit untuk diimplementasikan. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemutaran video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.